Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait jurnal persamaan gelombang terhadap perpindahan partikel pada Pegas, em, materi PDP mengenai persamaan gelombang yang diampu oleh Ibu Ayuni Kemala Safira. Yang beranggotakan itu saya sendiri, Rahmi Oktaviani, dengan NIM 23030067, dan rekan saya. Nah, dia adalah Vega dengan NIM 23030094. Yang pertama itu adalah latar belakang. Persamaan diferensial parsial atau PDP merupakan persamaan matematika yang melibatkan turunan parsial terhadap lebih dari satu variabel bebas. PDP banyak digunakan untuk memodelkan fenomena nyata yang berubah terhadap ruang dan waktu secara bersamaan. Contoh fenomena tersebut antara lain perambatan gelombang, getaran mekanik, dan perpindahan energi. Persamaan gelombang satu dimensi, salah satu contoh PDP linear yang dapat diselesaikan secara analitik menggunakan metode pemisah variabel dengan masalah nilai awal dan batas pada suatu interval. Nah, pada kasus kali ini kami menggunakan metode pemisah variabel. Jadi, anggaplah UX, T mempresentasikan perpindahan vertikal dari Pegas dengan panjang pi yang diletakkan pada interval X besar dari X per 0, X kecil dari pi pada posisi dan waktu dengan mengasumsikan satuan-satuan yang sesuai untuk panjang, waktu, dan konstanta. Persamaan gelombang memodelkan perpindahan do kuadrat U per do X kuadrat ditambah 1 per K kuadrat do kuadrat U per do T kuadrat. Dengan menggunakan metode pemisahan variabel, selesaikanlah persamaan ini untuk memperoleh UX, T jika diberlakukan kondisi-kondisi batas U 0, T sama dengan U pi, T sama dengan 0 untuk T besar dari 0. Dengan perpindahan awal, U X, 0 sama dengan 5 sin 3X dikurang 6 sin 8X. Dan kecepatan awal, UT X, 0 sama dengan 0 untuk X besar dari 0 dan X kecil dari pi. Jadi, solusi analitik atau eksak dari kasus di atas dengan metode pemisahan variabel adalah misalkan U X, T sama dengan X besar X kecil, T X kecil, kemudian persamaan gelombang di atas. Tunggu, kayaknya ini adalah typo deh. X besar, X kecil, T besar, T kecil. Kemudian persamaan gelombang di atas dibagi dengan X besar dikali T besar per C kuadrat. Dan diperoleh persamaan baru. C kuadrat per X dikali do kuadrat X per do X kuadrat sama dengan 1 per T do kuadrat T besar per do dikali T kuadrat sama dengan K kuadrat. K adalah konstanta, sehingga diperoleh dua persamaan diferensial biasa, yaitu D kuadrat X besar per D dikali X kuadrat ditambah K kuadrat per C kuadrat dikali X besar sama dengan 0. D kuadrat T dikali T besar per D dikali T kuadrat ditambah K kuadrat dikali T besar sama dengan 0. Selanjutnya, dari solusi di atas, maka solusi akhirnya adalah X kecil sama dengan A sin NX ditambah B cos NX. Dan T kecil sama dengan C sin KT ditambah D cos KT. Maka solusi sementaranya adalah UXT sama dengan A sin NX cos KT ditambah D cos NX dikali cos KT. Dengan menerapkan syarat batas, persamaan akan benar untuk seluruh T jika D sama dengan 0, sehingga diperoleh U XT sama dengan A sin NX dikali cos KT dan A sin NL dikali cos KT sama dengan 0. Benar untuk seluruh T, maka haruslah NL
sama dengan P dikali Pi sama dengan P sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Jika K sama dengan Cn sama dengan P dikali Pi dikali C per L, maka diperoleh UN sama dengan AN sin P pi X per L dikali cos P pi CT per L. UXT sama dengan sigma dari AN sin P pi X per L dikali cos P pi CT per L dengan N adalah N sama dengan 1. Dengan syarat awal dengan syarat awal U X0 sama dengan Fx, maka Fx sama dengan sigma AN sin P pi X per L, di mana N sama dengan 1. Dengan menemukan der Fourier untuk sinus Fx ini dengan X ditambah CT dan X dikurang CT pada ekspansi Fourier sinus Fx, maka diperoleh solusi umum PDP adalah UXT sama dengan FXT ditambah Fx dikurang CT. Solusi umumnya yaitu UXT sama dengan F X ditambah CT ditambah F X dikurang CT. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyelesaian analitik dari kasus sebelumnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih rekan. Di sini kan tadi kan udah dibilangin apa contoh soal kasus kami yang udah dilakukan oleh rekan saya Rahmi. Nah, di sini di contoh kasus itu kita mengetahui diberikan persamaan gelombang dimensi satu yaitu do kuadrat U per do X kuadrat ditambah 1 per K kuadrat do kuadrat U per DT kuadrat. Dengan X itu besar dan sama dengan 0, X itu kecil dari Pi, dan T itu besar sama dengan 0. Dengan syarat batas dan awalnya itu U 0, T dan U Pi, T sama dengan 0. Dan perbedaan awalnya U X 0 sama dengan 5 sin 3X dikurang 6 sin 8X. Dengan kecepatan awal U, U diturunkan terhadap T, S, 0 sama dengan 0. Dengan mengasumsikan dan sebelum kita menyelesaikan kasus ini, kita harus menunjukkan dulu solusinya itu berbentuk UXT sama dengan X besar, X kecil, dan T besar X. T kecil. Harusnya. Tipu ya. Iya, tempo. Nah, di sini kita akan menurunkan UX-nya tuh, ada U yang tadi, X, X besar sama T besar tuh diturunkan 2 kali turunan. Masukkan UTT sama dengan X X T double aksen X T, ini T ini sebenarnya, U X X sama dengan X double aksen X T memuat T gitu. Nah, yang turunan kedua dari UTT sama UX ini nih kita substitusikan ke PD yang tadi. Jadi menghasilkan yang seperti ini teman-teman bisa lihat sehingga memperoleh tuh 2 PD, 2 persamaan diferensial yang seperti ini juga bisa teman-teman lihat kan. Nah, kita kita cari dulu PD pertama. Misalkan ini X double nih ditambah lambda X sama dengan 0. Nah, kita masukin kondisi batas yang tadi, yang mana X0 itu sama dengan 0 dan X-nya itu sama dengan 0. Seperti pelajaran yang telah kita lalui beberapa minggu lalu, kita mencari solusinya berbentuk trivial atau tak trivial itu. Nah, di sini pada saat kita mencari lambda sama dengan 0, kita mendapatkan solusinya itu trivial. A, B, A dan B-nya 0. Sehingga ini tadi nanti tidak termasuk solusi gitu. Itu yang kedua tuh lambda kecil dari 0. Dan lambda tuh bisa sama dengan min K kuadrat. Seperti yang kemarin kita pelajari, hmm, bosan kan? Maksudnya kan, maka X Maksudnya. itu eh, X turunan kedua X dikurang K kuadrat X sama dengan 0. Kita cari PK-nya, terus mendapatkan R-nya itu plus minus KI. K, soalnya kan dia integer. Terus kita mendapatkan apa? Solusi apanya? Solusi lah dari apa namanya?
lupa aku. Pokoknya itu X sama dengan C sin KX, D cos KX. Itu kita cari nilai C sama nilai D-nya dan kita mendapatkan solusi XN-nya itu Cn sin NX. Nah, ini solusi non-trivial. Udah tuh kita mencari lambda besar dari nol, di mana lambda itu sama dengan M kuadrat. Kita mendapatkan ini, lalu ini solusi trivial, soalnya E sama F-nya itu sama dengan nol. Nah, kita cari lagi yang PD yang kedua, yaitu eh, T turunan kedua T ditambah K kuadrat lambda kali T. Nah, sama dengan nol. Nah, lambda itu kita ketahui dari soal mana? Dari soal sini kan n kuadrat kan. Berarti kita substitusikan lambdanya itu di sini. Dapatkan maka kita mendapatkan apa persamaan ini. Nah, kita cari PK-nya. Kita dapatkan ini G sin NKX H cos NKX. Nah, tuh kita kan T itu mengandung T. Jadi X-nya ini kita substitusikan aja langsung ke PD ini. Dapatlah ini. Maka dapat solusi non-trivialnya. Udah, maka diperoleh apa tadi? Fungsi apa? Hasil sementara itu ini UNXT CN sin NX GN sin NKT ditambah HN cos NKT. Nah, dengan prinsip superposisi kita mendapatkan solusi seperti ini. UNXT sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai hingga AN sin NKT ditambah BN cos NKT terus di dalam kurung tuh dikali dengan sin NX. Nah, sehingga kita harus apa cari dulu apa nilai dari AN BN-nya ini menggunakan kondisi perpindahan awal dengan UX sama koma 0 sama dengan 5 sin GX dikurang 6 sin 8X. Maka AN-nya itu 0. Kenapa AN-nya itu 0? Karena pas ini kan T-nya sama dengan 0. Kalau T sama dengan 0, otomatis ini sin 0 ini kan 0 itu. Makanya AN itu nggak ada gitu lah. Bis. Bis. Maka udah tuh habis. Terus BN-nya ini cos apa? Cos 0 kan? Cos 0 tuh berarti dia 1 kan? Berarti biasanya BN aja. Barulah sini ini dikali ke dalam. Jadi BN sin NX. Makanya di sini BN sin NX. Menggunakan deret Fourier, kita mendapatkan B3-nya tuh 5, B8-nya tuh min 6. Udah. Sehingga solusi akhir PDE itu adalah ini. UXT sama dengan 5 cos 3 KT sin 3X dikurang 6 cos 8 KT dikali sin 8X. Nah, kita ingin membuktikan solusi ini betul nggak ya? Dengan cara kecepatan awal tadi yang telah yang diketahui di soal kecepatan awalnya itu turunan turunan pertama dari T X, 0 itu sama dengan 0. Nah, PD ini kita turunin terhadap T mendapatkan ini. Lalu kita substitusikan nolnya. T-nya sama dengan 0. Maka mendapatkan ini. Ini kan sin 0 kan. Berarti dia 0. Habis itu pan sin 0 kan juga 0. Berarti dia 0 juga. Berarti 0 tambah 0, 0 terbukti. Seperti itu. Kembali ke rekan saya. Selanjutnya, eh, untuk kesimpulan, setelah menyelesaikan kasus di atas, kami akan menemukan kesimpulan yaitu dengan menerapkan metode pemisahan variabel, persamaan gelembung satu dimensi pada kasus ini berhasil diselesaikan secara analitik. Nah, sehingga dari proses penyelesaian diperoleh solusi dalam bentuk dari Fourier sinus yang memenuhi persamaan kondisi batas dan kondisi awal. Terus, hasil dari penyelesaian juga menunjukkan bahwa gerak sistem bersifat periodik dan merupakan gabungan dari beberapa mode getaran. Bentuk akhir dari solusi sangat bergantung pada kondisi batas dan kondisi awal yang diberikan. Nah, itu tuh terbukti dengan yang sebelumnya ditunjukkan sama rekan saya. Baiklah. Sekian dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Stop. Itu. Mor, Udah. mor. Umur ya. Eh,